Okay, good. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening. Hello, everybody. All the students. Today, we would like in this video, we would like to discuss something to continue the last part of discussion. Okay, the last part, yeah. Okay, good. Thank you. Let me send you the presentation, yeah, the screen. Okay, good. Thank you. Look, everybody. We are still discussing about text type, yeah. We are still discussing about text types in English. That there are 5 text type in English for SMP, ya. Okay, number 1 is descriptive, the next one is recount, narrative, procedure, and report. Oke, kita hari ini akan belajar tentang procedure. Apa itu procedure text? Oke, a procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Sebuah teks procedure adalah teks yang didesain untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dicapai, itu bagaimana sesuatu itu dilakukan through a sequence of action, melalui beberapa tindakan, action atau steps atau langkah. It explains how people perform different process in sequence of steps. Ya, teks ini menjelaskan tentang bagaimana orang melakukan sesuatu melalui proses yang berbeda-beda, melalui beberapa steps atau beberapa langkah. It uses simple present tense, menggunakan simple present tense, imperative sentences atau kalimat perintah, and temporal conjunction. Dan juga adanya temporal conjunction atau kata sambung temporal yang bersifat membedakan atau menyambungkan langkah-langkah. Oke, kita lanjut saja ke teksnya, ke pembahasannya, ya. Oke. Procedure text. Oke. Struktur dari procedure text adalah pertama adalah goal atau aim. Ya, kalau tidak ada, ini biasanya diwakili oleh title atau oleh judul. Yang berikutnya adalah materials, ya, atau bahan-bahan. Not required for all procedural text. Tidak semua text procedure membutuhkan materials, ya, tapi yang paling penting adalah adanya steps. Ya, yang ketiga itu atau the action that must be taken atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke, karakteristik dari text procedure ini adalah yang pertama simple present tense, menggunakan simple present tense. Ingat tenses, ya. Sekali lagi ingat tenses, mengapa kalian belajar tense dulu. Kemudian yang kedua adalah use of imperative, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah sebenarnya adalah kalimat perintah biasa, tapi subjeknya dihilangkan. Karena subjeknya adalah you, kamu, gitu kan? Dihilangkan. Jadi you, misalkan kamu ambil sendok, you take the spoon, maka kata you-nya dihilangkan menjadi take the spoon. Nah, itu aja. You add some sugar. Kamu menambahkan sejumlah gula. Maka kau katakan you-nya dihilangkan jadi add some sugar. Itu aja, ya. Kalau dalam tenses itu kan ada subjeknya. Nah, ini subjeknya dihilangkan, gitu. Pada kalimat simple present tense itu akan jadi imperatif. Kemudian yang ketiga adalah action verbs, kata kerja action yang dapat dilihat actionnya apa ini namanya, perbuatannya, ya. Tambahkan, ambillah, itu kan mengambil, menambahkan kan kelihatan, namanya action verbs, ya. Kalau yang tidak kelihatan contohnya adalah think, berpikir, itu namanya mental verb, ya, bukan action verbs. Oke, tapi mental verbs, mental activity, aktivitas mental. Contohnya think, contohnya sad, sedih, gitu, ya, bersedih. Oke, contohnya adalah lagi
feel, merasa, itu kan mental, aktivitas mental, bukan aktivitas fisik ya, bukan aktivitas action. Oke. Yang berikutnya adalah use of connectives, menggunakan kata penghubung. Dan yang terakhir adalah use of adverbs, menggunakan adverb ya, kata keterangan. Kita lanjut ke karakteristiknya ya. Example. Example adalah contohnya how to make an omelet. Bagaimana cara membuat omelet. Oke. Ingredients. Oh ini I-nya melompat ya. Ingredients. 2 eggs ya. Onions, garlic, chili ya. Salt dan vegetable oil. Oke, good. Ya, yang pertama firstly itu adverb ya. Oke, connective. Oke. Ada firstly, second, third, then, the next step, after that, next, finally. Itu namanya connective ya, kata penghubung ya. Right. Kemudian kalimat pertama aslinya adalah you cut into pieces the garlic, onions, and chili. Tetapi you-nya dihilangkan, jadi cut into pieces the garlic, onion, and chili. Yang kedua, second, nah itu ya konektifnya, break the egg into a bowl. Kan sebenarnya you break, ya cut, memotong, action verb. Break, pecahkan, juga kata action verbs ya. Break the egg into a bowl. Kemudian put the garlic, onion, chili, and salt into the bowl. Yang berikutnya, then mix them gradually. Nah, kata gradually, sedikit demi sedikit. Ya, mix. Kocoklah, ya mixer atau mengocokkan. Mix them gradually. Udah, ya. The next step, heat the frying pan. Ya. After that, pour the dough into the frying pan. Wait until it looks yellowish. Kata yellowish, kekuning-kuningan. Next, lift using spatula and put it in a plate. Okay. Finally, omelet is ready to serve. Okay, good. Thank you. Itulah ya contoh dari text procedure. Okay, good. Kita tunggu teks berikutnya.